kita berteduh sudah tersedia. Itu prinsip kami, sekalipun dalam keadaan merayap tenda ada juga yang mutabir untuk keadaan ini, tapi itulah prinsip saya. Saya menyediakan segala sesuatu untuk anak-anak bisa leluasa bergerak ke depan. Dan terima kasih atas dukungan dari kita semua, sekalipun pekerjaan ini mungkin dia terlalu ngebut, bahkan juga mungkin ipar-ipar juga yang membantu kami harus bekerja di bawah terik panas matahari. Ya, saya patut menyampaikan ucapan terima kasih, sekaligus mohon maaf jikalau keadaan pekerjaan ini terlalu cepat. Ya, itulah prinsip saya, karena masih terlalu banyak program kerja yang harus kita lakukan. Itu saja prinsip saya. Jadi terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada semua pihak. Dan saat ini kita kembali kepada Tuhan, karena Tuhanlah segala sesuatu dapat kita lakukan. Tanpa Tuhan tidak mungkin hari ini kita bisa menghadapi ini. Dasar ini sehingga kita boleh bersama-sama berteduh diri untuk kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam penerimaan dan lain sebagainya sebentar ada penuh kekurangan dan keterbatasan, tetapi saya percaya bahwa ini adalah bagian daripada kita semua. Untuk itu kita akan masuk dalam ibadah syukur. Saya mohon kesediaan yang mutabir untuk memimpin kita dalam ibadah. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sindo, Bapak Emril, yang memberi kesempatan untuk kita ada bersama-sama dalam kesempatan saling mendukung dalam pembangunan pondok ini. Kita menyisikan waktu untuk kita beribadah bersama. Shalom. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, saya ajak kita bersama-sama memulai ibadah syukur ini, ibadah pengharapan ini, dengan kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 337 ayat 1. Kidung Jemaat 337 ayat 1, betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, dan kata-kata selanjutnya. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Allah agung maha kuasa, Allah yang telah memperkenalkan diri dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur karena kami melihat dalam perjalanan kehidupan kami betapa Allah sungguh agung, betapa Allah kami maha kuasa, karena kami dapat melakukan berbagai hal dalam hidup ini. Itu karena ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam tuntunan Tuhan. Karena itu dalam pengerjaan pembangunan rumah sampai dengan hari ini, peristiwa kami bersama-sama ada dalam pengatapan. Kami percaya bahwa ini semua ada dalam campur tangan Tuhan. Karena itu kami mau kembalikan sebagai syukur kami ke hadapan hadirat Tuhan. Sekaligus kami memohon Tuhan berbicara kepada kami. Karena firman-Mu itulah kekuatan kami. Karena firman-Mu mengandung hikmat bagi kami. Karena firman-Mu akan mengarahkan kami untuk terus berjalan dalam maksud tujuan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang tidak layak ini, yang terbatas ini, dalam menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Biarlah oleh karya Roh Kudus, apa yang hamba-Mu ini sampaikan, itu yang Tuhan maksudkan. Dan bahkan kiranya Roh Kudus Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian sabda Tuhan dari Keluaran pasal 13
ayat 17 sampai 22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22, judulnya Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah ke Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dengan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak berdalih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang, dan kiranya termasuk saya dan Bapak Mama semua, yang senantiasa rindu kebenaran firman Tuhan ada dalam hidup kita. Karena itu kita rindu selalu untuk mendengar firman Tuhan, bahkan kiranya membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan juga melakukan maksud firman dalam hidup kita. Shalom. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang tidak terbatas. Adalah Allah yang tidak ada permulaan dan tidak ada akhir, atau Allah yang kekal. Tapi Allah yang kekal itu telah membuat sesuatu pada mulanya atau ada awalnya, yaitu ciptaan ini. Dan menariknya kekasih-kekasih Tuhan, Allah yang memulai segala sesuatu dalam ciptaan adalah Allah yang memiliki konsep keagungan, yang memiliki nilai seni yang tinggi. Kita memandang alam semesta ciptaan Tuhan dengan keteraturan yang luar biasa, dengan nilai-nilai yang kalau kita lihat seninya tinggi sekali. Sungguh Allah itu agung. Dan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, berarti Allah sudah memikirkan terlebih dahulu. Saya buat ini bagaimana? Saya buat yang ini bagaimana? Ya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan luar biasa. Seperti bumi. Bagaimana pada akhirnya dia bisa tetap ada siang, ada malam. Sehingga bisa kita kenal waktu. Allah sudah merancang dengan detail begitu rupa. Termasuk kita manusia. Bagaimana diri kita. Bagaimana kita bisa bergerak. Dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa hidup. Allah sudah memikirkan. Dan bagaimana sampai kepada manusia diciptakan terakhir. Saya bayangkan kalau manusia diciptakan pertama, Bapak Mama. Dari segi makanan dia makan apa? Atau dari segi bernapas dia bernapas bagaimana? Karena Allah menciptakan contohnya tanaman, kita tahu secara ilmu. Bahwa kita menarik oksigen tapi melepaskan karbon dioksida, melepaskan racun. Dan tanaman-tanaman ini menarik racun itu, mengolahnya, dan kemudian mengembalikan dalam bentuk O2. Wah, Tuhan begitu luar biasa. Tuhan sudah tata begitu rupa. Berarti Tuhan ini sang pengonsep sejati. Dan kemudian hanya kepada manusia Tuhan taruh gambarnya. Berarti kita punya kemungkinan untuk memiliki konsep. Sehingga untuk bagaimana, contohnya kita, Bapak Emil konsepkan. Bagaimana, nanti saya mau bangun rumah. Kayu kira-kira berapa yang dibutuhkan. Kalau ukuran begini, jumlah seng berapa yang dibutuhkan. Artinya, ini satu konsep, kalau kita pikir, wah luar biasa Tuhan ini. Memberi konsep kepada kita. Memberi kemampuan kepada kita. Tapi ada yang lebih menarik, Bapak Mama kita situ. Kenapa manusia diciptakan terakhir? Karena Tuhan mau melayani manusia. Wah, tinggi sekali. Tuhan mau melayani manusia. Kan segala sesuatu yang Tuhan sediakan sebenarnya tujuannya untuk manusia. Luar biasa. Manusia begitu Tuhan cinta.
Tuhan layani dia. Bagaimana hidup ciptaannya ini digerakkan oleh Tuhan. Tuhan bukan saja pencipta, tetapi dia penggerak, penopang dari apa yang ada. Dan dalam topangan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, maka kita manusia ini bisa terus ada sampai sekarang. Salah satu puncak dari topangan Tuhan yaitu apa? Tuhan melayani manusia lewat Yesus Kristus. Wah, Tuhan luar biasa. Dia datang melayani saya dan Bapak. Kan itu Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Karena itu Allah juga dalam pergerakannya, dalam topangannya bagi dunia, Allah ingin supaya kita yang Allah berikan kemampuan sebagai yang bisa berkreasi seperti Allah, meskipun terbatas, tetapi juga Allah panggil kita untuk melayani dia. Karena itu banyak bagian firman Tuhan yang berbicara tentang saling. Karena memang kita hidup tidak Allah berikan sebagai manusia hidup sendiri. Karena itu hal pelayanan merupakan hal yang paling utama yang Allah berikan dalam tanggung jawab kepada manusia. Yang berikut kekasih-kekasih Tuhan. Dalam hal untuk bagaimana manusia berhadapan dengan ciptaan khususnya di bumi yang manusia bisa jangkau. Allah memberikan kuasa dan tanggung jawab kepada manusia. Luar biasa. Allah sumber kuasa menciptakan segala sesuatu. Dalam melayani manusia, Allah memberikan lagi kuasa. Itu maksudnya apa? Supaya jangan apa yang Allah ciptakan yang menguasai kita. Supaya jangan kita sembah apa yang diciptakan oleh Allah. Karena Allah telah menaklukkan itu di bawah kita. Artinya kita yang berkuasa atas segala ciptaan yang ada. Dan Allah memberi kita kemampuan untuk berkreasi menggunakan ciptaan Allah yang ada. Karena itu kita ambil pohon untuk menjadi tiang, untuk menjadi segala sesuatu. Untuk bagaimana bahan-bahan yang ada di bumi menjadi segala sesuatu. Itu telah diberikan Allah untuk kebutuhan manusia. Pelayanan Allah yang luar biasa. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Bukti orang Israel merenungkan tentang karya Allah. Pelayanan Allah, di mana Allah memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir. Menarik sekali dalam bagian firman Tuhan ini. Saat Allah yang memanggil mereka keluar dari Mesir, lewat Musa yang ditunjuk Allah untuk memimpin bangsa Israel itu. Ini gambaran tentang perjalanan hidup kita. Padang gurun, gambaran tentang perjalanan hidup kita. Nah, menariknya Bapak Mama kekasih Tuhan. Kenapa? Di sini Allah menuntun mereka melalui jalan berputar. Kenapa tidak langsung ikut jalan pintas, ikut tanah Filistin? Kenapa? Karena Allah tahu kemampuan orang Israel. Allah tahu kelemahan orang Israel. Jadi kelebihan dan kelemahan orang Israel Allah tahu. Kalau ikut jalan pintas ini Filistin orang kuat, mereka pasti akan kembali. Jadi mereka disiapkan. Cara kerja Allah yang luar biasa. Ini memberi gambaran kepada kita apa? Bapak Mama kekasih Tuhan memberi gambaran kepada kita. Bahwa hikmat yang Allah berikan kepada kita. Harus kita atur dengan baik. Harus kita kelola dengan baik. Seperti yang dilakukan Bapak Emil di sini. Bapak Emil tahu bahwa kemampuan yang Allah berikan itu bagaimana? Oh, kemampuannya saya harus membangun ini dan selesaikan begini. Berarti saya mengatur dengan kemampuan yang ada supaya dia bisa cepat selesai. Itu cara menata hidup. Itu yang Allah anugerahkan kepada kita manusia. Untuk bagaimana menata itu supaya apa yang kita rencanakan dia bisa terukur, kita bisa kelola dengan baik, yang pada akhirnya apa yang kita targetkan itu bisa berjalan dengan baik. Itu cara kerja Allah. Kalau macam Bapak Emil, oh saya mau buat rumah yang begini. Ya, contohnya macam saya di sana. Karena memang saya tidak tinggal ya. Jadi mau berapa lama juga ya. Tapi kalau secara kalau mau cepat tinggal, Bapak Pendeta ini buat apa? Buat rumah kasih tinggal lama-lama tidak mau selesaikan sudah. Sudah tahu kemampuan terbatas, paksa diri ya enggak bisa begitu. Jadi kita harus sesuaikan seperti cara Allah. Allah tahu bagaimana Israel sebentar. Karena itu Allah betul-betul ya membimbing menuntun mereka. Nah, selanjutnya ini rahasianya. Kalimat ini tidak bermaksud untuk pesimis. Begitu ya. Saya punya batas kemampuan di sini. Saya tidak mau melakukan yang lebih besar. Saya yakin Bapak Emil juga. Ada sisi yang Bapak Emil pikir,
saya mau cari yang di mana lagi, yang ini saya rasa belum mampu untuk saya selesaikan. Disinilah Bapak Mama kasih Tuhan. Ada sisi yang kita yakini dari iman percaya kita, Tuhan akan sediakan. Karena apa? Bangsa Israel Tuhan tuntun mereka. Tetapi juga Tuhan akan memperlengkapi mereka. Contohnya apa? Contohnya, bagaimana mereka berjalan di padang gurun yang kalau malam dingin sekali. Kalau siang itu panas sekali. Mereka tidak punya kemampuan untuk mengatasi hal tersebut. Karena itu Tuhan taruh tiang awan, Tuhan taruh tiang api. Apa yang di luar kemampuan dari bangsa Israel? Itu luar biasa. Karena itu jangan kita berjalan dengan pesimis. Terus berjalan dengan iman. Karena kita percaya bahwa Tuhan, saya sudah menyatakan di sini batas yang saya bisa lakukan. Tapi saya percaya, di luar itu Tuhan akan topang saya. Karena kekasih-kekasih Tuhan, rumusnya, saat Tuhan memberikan seseorang satu tantangan hidup, tidak akan melebihi apa yang mampu dia tanggung. Tetapi kalaupun dia punya keyakinan, dia punya semangat untuk berupaya, 90%. 10% dia bilang, Tuhan saya tidak mampu. Tuhan akan menunjukkan kuasa di situ. Jadi Tuhan ingin kita bertumbuh. Karena orang yang optimis, itulah orang yang terus ada pertumbuhan dalam hidupnya. Nah ini penting sekali. Jadi lewat membangun rumah ini, kita merenungkan bagaimana hikmat Tuhan yang luar biasa. Nah kemudian bagaimana kita berjalan dalam iman, ini penting. Jadi di saat kita terus berjalan dengan cara-cara kerja penataan seperti ini, hikmat Tuhan yang kita kelola dengan baik seperti ini, kita akan memiliki sesuatu nilai tambah. Kita akan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Ya, macam Bapak Emil kan berpikir jauh, berpikir sampai bagaimana anak-anak saya nanti. Tuhan taruh itu dalam hidup kita. Bapak Mama bayangkan Yusuf, dia sudah pikir bahwa bangsa Israel nanti pasti Tuhan tuntun keluar dari Mesir. Jadi dia bilang, ingat kamu harus bersumpah bangsa itulah. Padahal belum keluar. Jauh setelah itu baru keluar. Tetapi Tuhan sudah taruh dalam pikiran dia. Hikmat Tuhan berikan supaya dia bisa berpikir jauh. Nanti jangan kamu ketinggal di situ. Nah, ini iman. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita berjalan. Kalau semakin kita berjalan dengan Tuhan, semakin Tuhan taruh kepada kita hal-hal yang luar biasa. Semakin Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Di saat kita berdiri begini, ada gunung di depan, mana kita tahu yang ada di sebelah. Kecuali mungkin ada drone. Tapi maksudnya di sini adalah kalau kita pakai mata Tuhan, kita akan bisa lihat apa yang ada di sebelah. Itu iman. Kalau begitu kekasih-kekasih Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan telah memiliki hal yang indah bagi kita manusia. Tuhan telah menaruh apa yang ada dalam dirinya, meskipun terbatas. Tuhan berikan hikmat kepada manusia. Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk mengatur apa yang lain di bumi ini yang Tuhan ciptakan. Kita tinggal bagaimana mengelola dengan baik, tetapi juga berjalan dengan iman. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa yang punya segala. Dan paling akhir Bapak Mama kasih Tuhan, segala sesuatu yang ada dalam hidup ini, satu yang akan membawa kita kepada kepuasan tertinggi. Apa? Kerajaan Allah. Karena itu carilah yang paling utama, kerajaan Allah. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada. Jadi di saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, di saat kita memberi apa yang menjadi, seperti salah satu contoh, Tuhan memberi kepada kita tanggung jawab, mengikuti Tuhan, melayani. Di saat kita memberi hidup kita untuk melayani Tuhan, di saat kita melayani orang lain, dan prinsipnya seolah-olah saya sedang melayani Tuhan, kita sudah melakukan sesuatu yang tertinggi. Seperti hari ini, atau sebelum-sebelumnya, dan nanti. Kita ada bersama-sama, apa yang dapat kita topang. Kita ada bersama-sama di situ. Kita merasa ada kepuasan tersendiri. Karena apa? Kalau kita tidak sadari, sebenarnya itulah maksud Tuhan. Di saat kita melakukan sesuatu, inilah sebenarnya yang penting sekali. Karena itu, kasih itu kekal. Iman
Sampai kita di sorga tidak butuh iman kan kita bertemu Tuhan. Pengharapan nanti ada batasnya. Karena kita harapkan bersama-sama dengan Tuhan, apalagi harapan. Tapi kasih itu kekal. Inilah prinsip tertinggi yang Tuhan sendiri sudah nyatakan lewat Yesus Kristus. Yang dalam Roh Kudus, yang bersama-sama dengan kita. Tuhan rindu supaya kita memahami konsep dari cara kerja Allah yang terus bergerak, yang terus menuntun kita sampai kepada kesudahannya. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati pembangunan rumah ini, memberkati kita semua yang turut terlibat secara khusus, ya, sebagai tukang dan kita yang mendukung yang lain. Ya. Dan kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan hari ini. Tuhan melayani saya dan Bapak Mama. Tuhan melayani dengan firman. Tuhan memberkati firman dan memberkati kita semua. Amin.